Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di Desa Selong Kubang, Kecamatan Pelacaraja, Kabupaten Kampar, Indonesia. Bersama Bapak Kades, Bapak Suprianto, kita langsung berada di ini ketahanan pangan desa, kebun desa ya. Kita lihat pepaya ini juga ada berbagai macam tanaman palawija. Kita tanya kepada Kades, karena ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena banyak masyarakat yang bekerja di sini, dan juga hasil dari ini akan menambah pendapatan desa melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa di 2025 ini. Kira-kira Pak Kades, ini kan apa ya? Kita lihat tanamannya cabai, pepaya, dan juga tanaman lainnya subur-subur. Itu gimana bisa sampai kita seperti ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya Kepala Desa Selong Kubang. Mungkin yang dipertanyakan terkait dengan tanaman bagaimana subur ya. Alhamdulillah kita melalui ketahanan pangan dana desa tahun 2025 ini memang kita pilih orang-orang yang tahu dan paham pada bidang pertanian kan gitu ya. Di samping itu bimbingan itu terus kita juga lakukan, kita berkoordinasi dengan BPP juga, Balai Penyuluhan Pertanian ya. Alhamdulillah dengan seperti itu inilah hasilnya. Karena ini juga memanfaatkan dari limbah sayur ya. Limbah sayur yang di Pekanbaru itu kita bawa ke sini, kita olah. Inilah sebagian kita gunakan untuk pemupukan tanaman yang kita punya ini. Oh, berarti apa ya? Dengan ngambil limbah sayur, biaya pemupukan lebih murah gitu ya? Ya, harapannya kita juga seperti itu lebih murah. Apalagi sekarang ini kita pemerintah juga gencar mempromosikan masalah ekonomi hijau ya. Nah itulah bagaimana kita juga memanfaatkan limbah kotoran tadi, ternak juga kita pakai ini, kompos kita pakai, kita seminimal mungkin kita kurangi terkait dengan pemanfaatan pupuk kimia. Oh, iya. Jadi ada unsur alaminya lah ya? Ya. Nanti gini Pak Kades, ini kan ketahanan pangan ini kan untuk 2025 ya, ini kan menutup tahun. Desa Selong Kubang ini kan akan menuju 2026 gitu. Ya. Banyak ya desa-desa masih banyak yang istilahnya merencanakan berbagai usaha gitu. Ya. Ke depan ini tetap kita jalankan atau gimana? Ya, ini karena ketahanan pangan ini berkelanjutan. Jadi ini kita terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Contoh di sini ini ada bidang-bidang ketahanan pangan tuh kita punya, ada tanaman jagung kita punya, lele pembesaran ada, penggemukan sapi ada, dan juga ini termasuk cabai dengan pepaya ini. Nah, contoh jagung itu kemarin kita udah panen yang pertama, dan itu kita kembalikan untuk keuntungan BUMDes bagian, dan selanjutnya kita bagikan untuk biaya penanaman untuk periode yang kedua sekarang ini. Nah, untuk jagung ya, ini kan masyarakat kan butuh jagung banyak gitu. Ya. Setelah mereka membeli di BUMDes gitu, dari ketahanan pangan, kira-kira selanjutnya gimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu? Oh ya, kalau untuk jagung kebetulan kalau kita tanam kemarin, alhamdulillah untuk punya kita sendiri dari ketahanan pangan tahun 2025 terserap semua ke masyarakat. Nah, itulah sekarang ini masyarakat sudah apa ya, punya pikiran bahwasanya BUMDes Bintang Muda Mandiri Selong Kubang itu selalu ada jagung, dan alhamdulillah dengan permintaan yang begitu besar, kami juga menampung jagung-jagung yang mungkin dari wilayah lain, dan alhamdulillah sudah ketiga kalinya kami menampung panen-panen dari tempat lain dan kita pasarkan untuk kebutuhan masyarakat, bukan saja untuk masyarakat Selong Kubang, tapi alhamdulillah kita juga bisa memenuhi toko-toko penjual pakan ternak. Nah, itu seperti itu. Oh, berarti ada antara BUMDes dengan masyarakat dan juga usaha sejalan. Harus sejalan. Itu tujuan dari pembangunan itu. Ya, jadi gini Pak Kades, ini kan Selong Kubang kan kayak kita lihat gini ya. Ya. Kita lihat langsung, saya bisa bilang ini bisa jadi pilot project untuk nasional ya. Ya. Karena memang ini sangat bagus ya. Ya. Nah, ini gimana ke depannya? Apakah nanti akan kita tambah luasannya atau gimana gitu, atau tambah orang untuk pekerjaannya gimana? Ya. Kita tentunya kita berupaya mengajak masyarakat, mendorong masyarakat. Artinya kalau di Desa Selong Kubang sebetulnya kalau kita lihat dari lahan pangan itu untuk seperti ini itu terbatas. Tapi paling tidak dengan adanya kita berhasil nanti dalam pengelolaan ketahanan pangan desa, masyarakat lain juga akan terdorong. Masyarakat kita akan terdorong
ekonomi itu didapatkan bukan saja dari sawit. Ya, Paling ya, tidak dengan kondisi-kondisi pertanian seperti ini juga masyarakat akan termotivasi. Oh, rupanya dengan menanam kita ada hasil loh. Nah, harapan kita seperti itu. Jadi kita memotivasi masyarakat. Berarti ada nanti akan ada kita sosialisasi lah ya ke masyarakat. Misalnya memanfaatkan pekarangan rumah pun bisa untuk menghasilkan. Nah, betul sekali harapan saya kan itu memang. Iya. Jadi paling tidak ruangan sempit yang di pekarangan rumah itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Paling tidak mungkin kebutuhan dapur kayak cabai, kayak sayur itu nggak belilah. Kan seperti itu ya. Paling tidak kita beli bisa tercukupi dari pekarangan sekitar rumah. Dan kita berdayakan ibu-ibu PKK melalui Dasa Sisma. Contoh seperti ini yang mengelola ibu-ibu, Pak. Oh, ini yang mengelola ibu-ibu ini. Jangan salah. Iya, di PKK ya. Iya, ini ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu sangat antusias dan semangat. Ini cabai alhamdulillah kita sudah panen sampai kemarin sudah panen ke 8 kali. Waduh. Ya, 8 kali. Jadi inilah bagaimana kita membayar ibu-ibu dalam bertani. Alhamdulillah dengan cabai ini hasilnya ini bisa untuk membayar para pekerja yang ada di sini. Iya. Jadi nanti untuk mengembalikan dari pepaya. Sama untuk keuntungan BUMDes lah. Untuk keuntungan BUMDes nanti pepaya. Dan alhamdulillah masyarakat terbudaya. Ya nanti kan dengan cara kita hidupkan setiap pekarangan rumah dimanfaatkan kan ke depan kan desa Selongguang ini kan mengurangi kos keluarga ya. Menuju desa sejahtera ada rencana gitu. Ya. Alhamdulillah itulah tujuan kita. Karena kemarin harapan kita kan dengan bertambahnya penduduk, tentunya pemerintah desa bersama BUMDes bagaimana berupaya masyarakat ini bisa terpenuhi secara ekonomi. Artinya banyak hal-hal yang bisa kita laksanakan, kita lakukan untuk memenuhi ekonomi, bukan saja sawit. Bukan kita tidak suka sawit, justru di sini memang sentranya sawit. Tapi paling tidak kami punya inovasi bagaimana usaha-usaha yang lain bisa dikembangkan untuk memenuhi ekonomi dan tujuannya masyarakat akan sejahtera. Soalnya dengan ada sawit tambah PAD mereka masing-masing keluarga tentu akan menambah kesejahteraan mereka tentu mengurangi pengangguran juga di desa. Alhamdulillah kemarin pada bulan Desember ini kita tanggal 3 hari yang lalu kebetulan BUMDes ulang tahun yang ke-9 tahun. Dan kita undang mitra-mitra BUMDes. Rupanya setelah 9 tahun banyak masyarakat yang terlibat dalam proses bagaimana membangun BUMDes. Kurang lebih ada 40 orang masyarakat yang secara langsung ikut serta mengikuti program-program di samping juga kesejahteraan masyarakat lainnya. Berarti mengurangi tingkat pengangguran tertinggi lah ya. Itu memang tujuan kami seperti itu. Berarti ini akan kita buat global ke desa nih sehingga nanti setiap dusun RT semuanya hidupnya bisa senyum lah. Harapan kita seperti itu. Harapan kita seperti itu. Sama dengan tujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Indonesia sejahtera, rakyat sejahtera, Indonesia maju menuju 2045. Terima kasih dari Bapak Subianto, Kades Jalangkubang yang beliau sama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat sejahtera. Beliau juga ingin warga desa sejahtera. Seiring berjalan waktu 2026 tentu beliau akan pengen lebih maju lagi. Amin. Baik secara ekonomi dan pembangunan desa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.